Hai, kita lanjut lagi videonya. Jadi sebelumnya kita buat di bagian sini itu nggak ada tanda kutip ya. Di sini ada Basri doang. Kemudian kita klik go. Di sini errornya unknown kalam Basri. Nah, harusnya ada tanda kutip seperti ini ya, perempuan ini ya. Di ini kita pakai tanda kutip 1, kemudian kita klik isi Basri. Nah, di sini kita isi image misalnya asal-asal. Image-nya asal-asal .png misalnya. Nah, jadi seperti ini ya kalau query yang benar ya. Nah, ini kita akan tes, kita klik go. Oke, benar ya, keubah. Ini juga benar ya, keubah. Nah, yang salah di codingan kita untuk update. Jadi di sini itu ada koma, harusnya di bagian username itu nggak pakai koma. Ini kita coba lagi, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita tes di Postman. Nah, misalnya di sini Basri Umar laki-laki, image.png saya ganti jadi saya.png. Oke, kemudian bas.com saya ganti dari babas.com. Username-nya saya ganti jadi bas. Kemudian saya send. Oke, sekarang berhasil ya, berhasil update. Jadi untuk kode update hanya seperti ini. Dia punya parameter ID, name, JK, image, email, dan username. Kemudian ada query update-nya. Nah, jadi tipsnya itu silahkan tes query-nya di SQL tadi, bagian SQL. Nah, apakah udah benar? Nah, kalau misalnya query yang kita pakai ini salah, maka codingan kita juga pasti akan salah. Nah, solusinya kita bisa menggunakan SQL ini. Saya di sini ada update, insert, select from, clear, dan lain sebagainya. Jadi lebih gampang ya untuk mengecek query yang kita jalankan di API dan di SQL PHP MyAdmin. Nah, sekarang setelah kita buat update, kita akan buat untuk delete. Kita tambahkan file lagi. Kemudian sini kita beri nama user delete.php. Kemudian kita ambil aja yang di delete.php. Ini kita copy. Kemudian kita masuk, kita kasih isi ya di user delete.php. Nah, setelah itu parameternya kita ganti ID aja, kemudian postnya kita ganti ID, dan delete from kita ganti jadi tb user, where ID, panggil variabel ID, dan kita Ctrl S. Nah, sekarang kita coba di Postman. Berarti di sini adalah user delete.php. Nah, ini kita hilangkan centangnya. Kemudian berdasarkan ID 1, karena yang di database itu ID-nya adalah 1 ya. Nah, ininya 1. Sekarang kita coba klik send. Oke ya. Dan delete udah terhapus. Oke. Jadi kita udah buat 3 API, yaitu user delete, user insert, user update. Nah, sekarang kita akan buat untuk user login.php. Nah, sebenarnya delete ini kita nggak butuh ya, soalnya nanti kita akan buat registrasi dan login di aplikasi resep. Hanya nanti delete itu kita nggak butuh
karena user yang login itu atau user yang registrasi itu harusnya nggak bisa ngedelete akunnya gitu, karena di sini kita belum mempunyai admin. Oke, sekarang user login. Untuk API-nya bisa kita pakai get all atau get data reset.php. Ini kita ya, untuk login bisa kita menggunakan insert.php aja. Jadi kita copy insert.php, kemudian kita masukin di dalam user login.php, kita paste. Nah, sekarang kita akan cari query untuk select bintang form ya. Jadi nanti kita akan select datanya berdasarkan username dan harusnya ada password ya. Ya, saya lupa. Jadi di insert.php ini harusnya ada password. Jadi kita tambahkan tabel password di tb user ini ya. Di tb user, kemudian kita masuk ke structure, dan di bagian structure kita tambahkan ini ya, add 1 column after username. Kita klik go, kemudian di sini kita beri nama password, dan kita pilih varchar 200, kemudian kita klik save. Ya, jadi harusnya ada password juga ya di tb user ya. Oke, jadi sini ada password, dan kita ke user insert.php. Di sini kita copy, kita buat variabel password. Kemudian di sini kita buat juga password, dan di sini harusnya ada koma password, dan kita panggil juga value untuk dollar password. Oke ya. Jadi sebelumnya nggak ada password dan sekarang ada password, karena nanti kita akan pakai password ini untuk di API user login.php. Nah, gimana untuk buat query login? Kita bisa searching di Google caranya gimana. Jadi di bagian sini bisa cari query login PHP, cara membuat query login PHP ya. Oke, nah ini di sini ada banyak yang menyediakan. Nah, kita coba cek salah satunya yang pakai MySQL aja ya. Ini gimana query loginnya. Nah, di sini ada dibuat koneksi.php, kemudian oke, di sini dia bilang part 2 ada. Jadi part satunya itu di tutorial ini yaitu membuat koneksinya, kemudian di part 2 yaitu membuat query-nya. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada index.php. Nah, kita bisa pakai query ini ya.
select bintang from. Nah, oke ini ya. Jadi kita bisa pakai query ini, kita ganti di bagian sini, ganti, kita hapus ya query-nya, kemudian kita paste yang query tadi. Di sini bisa kita ini select bintang from tb user where. Nah, di sini kita ganti jadi kita hanya pakai 2 variabel aja. Jadi di sini ada, kita menggunakan username aja ya, email aja, email. Di sini password, dan di sini juga password. Jadi kita buat 2 parameter email dan parameter password. Kemudian di sini where email. Di loginnya itu menggunakan email dan password. Oke. N-nya coba kita kasih besar. Where-nya juga kita buat besar ya. Sekarang sudah bisa. Nah, jadi caranya sebelum kita pakai query ini, kita bisa coba query ini di SQL tadi. Oke, ini kita Ctrl C. Nah, sebelumnya data yang ada di database itu masih kosong, maka kita coba dulu untuk insert.php, kemudian di sini kita tambah password. Nah, di sini kita aktifkan username-nya. ID kita jangan pakai, kemudian kita isi passwordnya 123456. Kemudian emailnya basri@basbas.com. Kita send. Oke ya, berhasil menambahkan data. Kita cek lagi di database-nya, tb user. Oke, ini ada ya datanya ya. Nah, sekarang kita coba di bagian SQL. Kita hapus ini, kemudian kita paste yang tadi ada di codingan. Sini ada select bintang from. Nah, email ini kita ganti jadi basri@basbas.com. Kemudian passwordnya kita ganti jadi 123456 dan klik go. Oke ya, jadi benar ya, ada ya. Query yang kita buat berarti benar. Sini di sini. Dan untuk pesannya berarti kalau kode 1 berhasil login dan kode 2 gagal login. Oke, sekarang kita Ctrl S, dan setelah itu kita buat kita cek di Postman aja dulu ya. Di sini berarti ada user login, kemudian bagian name, JK, image, username kita centang ya, dan kita coba klik send. Oke, jadi ada pesan benar berhasil login. Nah, coba kita ganti passwordnya jadi 12345. Kita klik send. Oke, masih 12345 juga. Berarti di sini belum benar ya. Belum benar. Oke. Karena masih harusnya pesan gagal ya. Tapi di sini malah berhasil login. Dan kita cek and password. Ya, di sini
ketika kita query masih salah query-nya, dia nggak mengembalikan hasil apa-apa. Oke, untuk video login ini, untuk video ini kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih.